Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Rahayu dari Angkatan 2021 PGSD B dengan NIM 2105135338. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah fisika dengan dosen pengampu Ibu Neni Hermita. Di sini saya akan membawakan materi tentang besaran dan pengukuran. Baiklah, apa itu besaran? Besaran merupakan sesuatu yang dapat ditentukan atau diukur dan hasil pengukurannya dinyatakan dalam satuan. Satuan merupakan pembanding dalam pengukuran. Satuan terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku merupakan satuan yang telah disepakati oleh sistem internasional seperti meter, kilogram. Satuan tidak baku, satuan itu tidak disepakati oleh sistem internasional. Seperti dalam pengukurannya itu menggunakan jengkal, depa, ataupun menggunakan dinding. Dalam pengukuran merupakan proses membandingkan antara besaran yang satu dengan besaran yang lainnya. Dalam besaran fisika, menggunakan sistem satuan internasional yang merupakan standar yang berlaku secara internasional. Apa saja syarat utama satuan standar internasional? Yang pertama, nilai satuannya harus sama. Yang kedua, mudah diperoleh kembali dan mudah ditiru. Yang ketiga, dapat diterima secara internasional. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang besaran. Besaran terbagi menjadi dua, yakni besaran pokok dan besaran turunan. Yang pertama, besaran pokok. Besaran pokok merupakan besaran yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Ada 7 besaran pokok dalam sistem internasional. Yang pertama, itu adalah besaran dalam panjang. Dalam besaran panjang digunakan untuk mengukur panjangnya suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur panjang ini berupa mistar atau penggaris, pita ukur, ataupun jangka sorong. Yang kedua ada massa. Massa merupakan yang mana satuannya itu kilogram. Besaran massa digunakan untuk mengukur kandungan materi atau berat suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur besaran massa adalah berupa neraca atau timbangan. Yang ketiga ada besaran waktu. Waktu ini satuannya second. Besaran waktu digunakan untuk mengukur waktu dalam suatu peristiwa. Alat yang digunakan untuk mengukur besaran waktu adalah jam ataupun stopwatch. Yang keempat ada suhu. Satuannya adalah Kelvin. Besaran suhu digunakan untuk mengukur panas maupun dinginnya suatu benda atau suatu ruangan. Alat untuk mengukur besaran suhu adalah termometer. Yang kelima, kuat arus. Satuannya ampere. Besaran kuat arus ini digunakan untuk mengetahui besarnya kuat arus listrik yang mengalir dari suatu tempat ke tempat lainnya. Alat yang digunakan untuk mengukur kuat arus adalah amperemeter. Yang keenam, intensitas cahaya. Satuannya adalah candela. Intensitas cahaya digunakan untuk mengukur terang maupun tidaknya cahaya yang ada di permukaan benda atau di suatu ruangan. Alat yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya adalah luxmeter atau light meter. Yang ketujuh ada jumlah zat, yang mana satuannya adalah mol. Jumlah zat digunakan dalam menghitung banyaknya partikel yang ada di dalam suatu benda. Alat yang digunakan untuk mengukur besaran jumlah zat adalah massa molaritas. Baiklah, besaran yang kedua adalah besaran turunan. Besaran turunan merupakan besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok.
Besaran turunan terbagi menjadi 5, yakni yang pertama besaran turunan luas, yang mana penjabaran dari besaran pokoknya itu panjang dikali panjang yang satuannya meter kuadrat. Yang kedua ada volume, yakni penjabaran dari besaran pokoknya adalah panjang dikali panjang dikali panjang, satuannya meter kubik. Yang ketiga ada massa jenis. Massa jenis penjabaran dari besaran pokoknya adalah massa per volume, satuannya kilogram per meter kubik. Yang keempat ada kecepatan. Kecepatan penjabaran dari besaran pokoknya adalah panjang per waktu, satuannya meter per second. Yang kelima, percepatan. Percepatan penjabaran dari besaran pokoknya adalah kecepatan per waktu, yang mana satuannya meter per second kuadrat. Materi selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan antara besaran yang satu dengan besaran yang lainnya yang sejenis. Ada instrumen pengukuran. Instrumen pengukuran adalah alat yang digunakan untuk melakukan dalam aktivitas pengukuran. Hasil akhir dari proses pengukuran bergantung pada kemampuan alat ukur yang digunakan. Kemampuan alat ukur dapat diketahui dari berbagai kriteria yang ditetapkan, yakni yang pertama, akurasi. Akurasi merupakan kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Yang kedua, presisi. Presisi itu kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Yang ketiga, sensitivitas merupakan tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. Yang keempat, dalam pengukuran ini kesalahan atau error. Ini merupakan penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Idealnya sebuah alat ukur memiliki tingkat akurasi, presisi, dan sensitivitas yang baik, sehingga tingkat kesalahan dalam pengukuran relatif kecil dan data yang dihasilkan akan akurat. Baiklah, itu saja penjabaran materi dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.